Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Santia dengan NIM 12124110098. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mereview materi yang terdapat pada PPT Mata Kuliah Etika dan Logika Komunikasi sesi 6 dengan tema Teori Etika Sederhana, Cara Menilai Baik dan Buruk. Materi ini sangat penting di pelajaran karena dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhadapan dengan pilihan moral. Kita seringkali harus menentukan apakah suatu tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas untuk dilakukan. Dalam dunia komunikasi, persoalan etika menjadi semakin penting karena komunikasi memiliki dampak besar terhadap individu maupun masyarakat. Di era digital sekarang, komunikasi berkembang sangat cepat. Informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik melalui media sosial, internet, televisi, maupun platform digital lainnya. Karena itu, seseorang tidak hanya dituntut maupun berkomunikasi dengan baik, tetapi juga harus memiliki kesadaran etis dalam setiap tindakan komunikasinya. Dalam materi ini dijelaskan bahwa terdapat 3 pendekatan utama dalam etika, yaitu deontologi, utilitarisme atau teleologi, dan etika keutamaan. Ketiga pendekatan tersebut memiliki cara pandang yang berbeda dalam menentukan baik dan buruk suatu tindakan. 3 pendekatan etika. Pada bagian awal, PPT dijelaskan mengenai 3 pendekatan utama dalam etika. Yang pertama adalah deontologi, yaitu pendekatan yang menilai tindakan berdasarkan aturan atau kewajiban moral. Kedua adalah teologi atau utilitarisme, yaitu pendekatan yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensi atau hasil akhirnya. Yang ketiga adalah etika keutamaan, yaitu pendekatan yang menilai tindakan berdasarkan karakter perilaku. Ketiga teori ini menjadi pondasi penting dalam memahami etika komunikasi karena masing-masing memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana manusia seharusnya bertindak. 1. Deontologi yang penting, ikuti aturan. Bagian pertama dalam PPT membahas teori deontologi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa tindakan dinilai berdasarkan aturan, prinsip, dan kewajiban moral, bukan berdasarkan hasil akhirnya. Artinya, ada tindakan yang memang dianggap benar atau salah secara mutlak. Contoh yang diberikan dalam PPT adalah berkata jujur merupakan kewajiban moral apapun akibatnya. Pendekatan ini mengajarkan bahwa seseorang harus tetap memegang prinsip moral walaupun situasi yang dihadapi oleh seorang itu sulit atau tidak menguntungkan. Jadi, fokus utamanya bukan pada manfaat atau kerugian, tetapi pada apakah tindakan tersebut sesuai dengan aturan moral. Teori ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang tidak boleh mencuri walaupun
pun sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam pandangan deontologi, mencuri tetap dianggap salah karena melanggar prinsip moral. Begitu juga dalam komunikasi, seseorang tidak boleh menyebarkan fitnah, berita palsu, atau memanipulasi informasi, walaupun mungkin tindakan tersebut dapat memberikan keuntungan tertentu. Immanuel Kant dan imperatif kategoris. Dalam PPT dijelaskan bahwa tokoh utama deontologi adalah Immanuel Kant. Kant memiliki konsep yang disebut imperatif kategoris. Menurut Kant, manusia harus bertindak berdasarkan prinsip yang bisa berlaku universal. Rumusan pertama yang dijelaskan dalam PPT adalah bertindaklah sesuai maksim yang dapat menjadi hukum universal. Maksudnya adalah seseorang harus bertindak dengan cara yang bisa diterapkan oleh semua orang. Contohnya, jika seorang menganggap berbohong boleh dilakukan demi keuntungan pribadi, maka bayangkan jika semua orang melakukan hal yang sama, tentu masyarakat akan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Karena itu, menurut Kant, manusia tidak boleh membuat pengecualian untuk dirinya sendiri. Rumusan kedua adalah perlakuan manusia selalu sebagai tujuan, bukan hanya sarana saja. Artinya manusia tidak boleh memanfaatkan orang lain hanya demi kepentingan pribadi. Dalam komunikasi, prinsip ini sangat penting. Misalnya, seorang content creator tidak boleh mengeksploitasi penderitaan orang lain hanya demi mendapatkan viewers atau popularitas saja. Begitu juga seseorang wartawan tidak boleh memanipulasi narasumber demi mendapatkan berita sensasional. Deontologi dalam komunikasi pada slide berikutnya dijelaskan menerapkan deontologi dalam komunikasi. Beberapa contoh adalah wartawan wajib transparan terhadap sumber berita kecuali jika membahayakan narasumber. Menghormati privasi orang lain merupakan kewajiban moral. Tidak memfitnah orang lain adalah keharusan moral apapun tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi membutuhkan integritas dan tanggung jawab moral. Di era media sosial sekarang, teori ini menjadi sangat relevan. Banyak orang dengan mudah menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Bahkan terkadang seseorang sengaja menyebarkan hoaks demi mendapatkan perhatian atau keuntungan. Jika dilihat dari sudut pandang deontologi, tindakan tersebut tetap salah walaupun mungkin memberikan keuntungan tertentu. Etika komunikasi menuntut seseorang untuk tetap memegang prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Kekuatan dan kelemahan deontologi. Dalam PPT dijelaskan beberapa kekuatan dari teori deontologi. Kelebihannya adalah memiliki prinsip yang konsisten, memberikan pedoman moral yang jelas, tidak mudah berubah karena tekanan situasi. Teori ini membantu seseorang memiliki pendirian moral yang kuat. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan. Aturan yang terlalu kaku terkadang sulit diterapkan dalam situasi kompleks. Misalnya,
dalam kondisi tertentu mengatakan seluruh kebenaran mungkin justru dapat membahayakan seseorang atau menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Karena itu, dalam PPT dijelaskan bahwa deontologi perlu dikombinasikan dengan empati dan pemahaman konteks agar tidak terlalu rigid. Kedua, utilitarianisme yang penting hasilnya. Bagian berikut membahas utilitarianisme atau teleologi. Berbeda dengan deontologi, teori ini bernilai baik atau buruk berdasarkan akibat atau konsekuensinya. Prinsip utamanya adalah menciptakan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang besar. Jadi, suatu tindakan dianggap benar apabila memberikan manfaat paling besar bagi banyak orang. Pendekatan ini lebih fokus pada hasil nyata dibandingkan aturan moral. Dalam kehidupan sehari-hari, teori ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan sosial maupun politik. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan tertentu demi kepentingan masyarakat luas, walaupun mungkin ada sebagian kecil pihak yang merasa dirugikan. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dalam PPT dijelaskan dua tokoh penting utilitarisme. Jeremy Bentham memperkenalkan konsep kalkulus kebahagiaan. Menurut Bentham, suatu tindakan dapat dinilai berdasarkan intensitas manfaat, durasi manfaat, kepastian manfaat, dan dampak terhadap orang banyak. Artinya, tindakan yang menghasilkan manfaat paling besar dianggap paling baik. John Stuart Mill mengembangkan teori Bentham dengan membedakan kesenangan menjadi dua jenis, kesenangan fisik dan kesenangan intelektual. Menurut Mill, kesenangan intelektual memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan kesenangan fisik semata. Contohnya, mendapatkan ilmu pengetahuan dianggap lebih bernilai dibandingkan kesenangan sesaat. Utilitarisme dalam komunikasi. Dalam PPT diberikan beberapa contoh penerapan utilitarisme dalam komunikasi. Misalnya, dokter boleh menyembunyikan diagnosa tertentu demi menjaga semangat pasien. Pemerintah boleh menunda informasi untuk mencegah kepanikan massal. Iklan menyesatkan dianggap tidak etis karena merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam dunia komunikasi juga, teori ini sering digunakan untuk mempertimbangkan dampak sosial suatu informasi. Misalnya, media massa terkadang harus mempertimbangkan apakah suatu berita layak dipublikasikan atau tidak. Jika suatu informasi berpotensi menimbulkan kesusahan atau kepanikan besar, maka penyebarannya perlu dipertimbangkan secara matang. Di media sosial juga demikian, banyak konten dibuat demi hiburan dan popularitas, tetapi jika konten tersebut merugikan orang lain atau memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat, maka secara utilitarian tindakan tersebut dianggap tidak baik. Kekuatan dan kelemahan utilitarianisme. Kelebihan utilitarianisme merupakan fleksibel, pragmatis, berorientasi pada hasil nyata. Teori ini dianggap
realistis karena mempertimbangkan dampak konkret terhadap masyarakat. Namun, kelemahannya adalah sulit mengukur kebahagiaan secara objektif. Apa yang dianggap menguntungkan mayoritas belum tentu adil bagi semua pihak. Ada risiko bahwa hak kelompok minoritas dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Contohnya, sebuah berita sensasional mungkin menarik perhatian jutaan orang, tetapi bisa merusak kehidupan individu tertentu yang menjadi objek pemberitaan. Karena itu, teori ini juga perlu diseimbangkan dengan nilai moral lainnya. Ketiga, etika keutamaan yang penting jadi orang baik. Bagian selanjutnya membahas etika keutamaan. Berbeda dengan dua teori tersebut atau sebelumnya, etika keutamaan fokus pada karakter perilaku. Pertanyaan utamanya adalah, orang seperti apa yang ingin saya menjadi? Teori ini menekankan pembentukan karakter moral dalam diri manusia. Jika seseorang memiliki karakter baik, maka tindakan baik akan muncul secara alami. Pendekatan ini tidak hanya menilai tindakan sesaat, tetapi juga membangun kebiasaan moral dalam kehidupan sehari-hari. Aristoteles dan Golden Mean. Tokoh utama etika keutamaan adalah Aristoteles. Dalam PPT dijelaskan konsep Golden Mean atau jalan tengah. Keutamaan berada di antara dua ekstrem. Contohnya, keberanian berada di antara pengecut dan gegabah. Kejujuran berada di antara kebohongan dan kejujuran yang kasar tanpa empati. Artinya, manusia harus mampu bersikap seimbang. Dalam komunikasi, seorang tidak cukup hanya jujur, akan tetapi juga harus memperhatikan cara penyampaiannya agar tidak menyakiti orang lain. Keutamaan dalam komunikasi. Dalam PPT dijelaskan beberapa karakter penting dalam komunikasi, yaitu kejujuran, keberanian, kerendahan hati. Bukan berarti kejujuran menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat dan empati. Keberanian juga bukan berarti mampu menyuarakan kebenaran walaupun menghadapi risiko. Untuk kerendahan hati berarti terbuka untuk belajar dan tidak merasa paling benar. Karakter-karakter ini sangat penting dalam dunia komunikasi modern karena komunikasi bukan hanya soal kemampuan berbicara, tetapi juga soal kualitas pribadi komunikator. Etika keutamaan dalam pendidikan komunikasi. Pada slide berikutnya dijelaskan bahwa tujuan pendidikan etika bukan sekedar membuat seorang patuh pada aturan, tetapi membentuk karakter manusia yang baik. Komunikator yang memiliki keutamaan akan tetap bertindak etis meskipun tidak ada yang mengawasi. Selain itu, logika juga membantu seorang membongkar rasionalisasi tindakan tidak etis. Seringkali seseorang mengetahui tindakannya salah, akan tetapi mencoba mencari alasan untuk pembenaran. Karena itu, pendidikan etika sangat penting agar seseorang memiliki kesadaran moral yang kuat. Kesimpulan untuk materi ini
adalah deontologi menekankan aturan dan kewajiban moral, utilitarianisme menekankan konsekuensi atau hasil tindakan, etika keutamaan menekankan karakter pelaku. Ketiga pendekatan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Komunikator yang baik harus mampu mengombinasikan ketiganya. Seseorang harus memiliki prinsip moral yang kuat, mempertimbangkan dampak tindakannya, serta terus membangun karakter yang baik. Materi ini memberikan pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap orang lain dan masyarakat. Di era digital saat ini, ketika komunikasi menjadi semakin penting karena setiap informasi dapat dengan mudah menyebar luas dan mempengaruhi banyak orang. Oleh sebab itu, setiap individu harus mampu menggunakan komunikasi secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap menjunjung nilai-nilai moral. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.